Salam kasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kiranya kita semua tetap bersuka cita dalam hari-hari yang kita jalani. Mari siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, sangat bersyukur untuk segala penyertaan kasih Tuhan yang terus merengkuh dan memeluk setiap kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami sehingga dalam refleksi kami saat ini, setiap kami boleh merasakan perjumpaan yang menghangatkan dan membaharui kehidupan kami. Dalam Yesus kami memohon, Tuhan tolonglah kami. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berapa waktu yang lalu, memandang ucapan-ucapan, sapaan, Happy Valentine, sebagai bagian di mana kita merayakan Valentine, hari kasih sayang. Bisa juga hal ini dilakukan bukan hanya orang-orang muda, tetapi semua kalangan usia. Hari Valentine selalu identik dengan berbagi, yang manis, yang indah, yang cantik. Coklat, bunga, atau menyatakan ungkapan ekspresi kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah ekspresi kasih sayang, berbagi, hanya selesai pada saat Valentine? Tentu tidak. Kita diajak untuk terus menghidupkan kasih di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang kita baca adalah bagian yang terkenal. Hukum yang terutama, dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dua hukum yang diawali dengan kata kasih. Dalam pembacaan kita, kata kasih dipakai dari kata dasar agape, yang kemudian menjadi agapau, yang berarti mengasihi, menyatakan kasih, mencintai, menyukai, merindukan. Ini berkaitan dengan relasi, kasih persahabatan sama kita manusia. Kasih yang tulus. Yang unik adalah kata agape ini dipakai pada kedua hukum. Baik mengasihi Tuhan Allahmu, dipakai kata agape, dan mengasihi sesama manusia, memakai kata agape. Bukan berarti bahwa, berarti Tuhan Allah dengan manusia sama. Tidak. Tetapi ini adalah berita sukacita, di mana Tuhan Allah tahu kemampuan kita. Kita tidak dituntut terlalu banyak dan besar mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Tapi kasih agape, kasih persahabatan, kasih yang tulus, kasih yang harusnya hidup dalam kehidupan keseharian kita, terutama di hari-hari ini. Maka kita berpikir jangan-jangan berapa banyak orang yang kesepian, sepertinya tertawa terbahak-bahak, senang, bahagia,
sepertinya di depan mata kita pasti nggak akan susah lah, punya banyak uang, kemana-mana bisa, kita dengar, kita lihat, mereka bertamasya kemana-mana, jalan-jalan, keluarganya baik-baik saja, akur. Siapa tahu juga mereka dihanggapi dengan kesepian karena kekurangan kasih. Atau mereka merasakan bahwa kasih yang mereka alami dan dapatkan adalah kasih yang pura-pura, kasih yang tidak tulus. Nah, di dalam renungan kita diajak kembali mengingat. Kala kita diingatkan akan hari kasih sayang, dan juga diingatkan akan panggilan kita, yaitu untuk menghidupkan kasih. Kasih agape, kasih persahabatan, kasih dalam ketulusan, kasih yang kemudian kita akan merasakan betapa kita tidak pernah sendiri, tetapi dalam kehidupan ini, ketika kita menjalankan kasih agape itu dengan tulus, maka kita akan merasakan kehangatan. Dan ketika kita merasakan kehangatan, karena kita dikasihi, dan dapat mengasihi sesama kita manusia dengan tulus, seperti kita mengasihi Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita. Karena kita tidak akan merasakan kesepian, sekalipun kita dalam kesendirian. Apalagi ketika kita berada di tengah-tengah kehidupan bersama sesama kita dan semua makhluk yang Tuhan ciptakan. Selamat menghidupkan kasih dan membagikan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita naikkan doa sama. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, dalam dekapan kasih-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap orang yang sekarang ini sedang bergumul untuk boleh lebih lagi mengasihi pasangan hidupnya, orang tua atau anak, saudara-saudara, mengasihi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kehidupan gereja. Tuhan, kami mengingat mereka yang kesepian, merasakan ditinggalkan. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati. Dan baharulah kami untuk lebih lagi peka menjadi sahabat terhadap mereka. Ya Tuhan, pimpinlah kami. Kami mengingat mereka yang sekarang ini sedang berjuang dalam kehidupan ini. Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Lipensian, Ibu Nurmala, Ibu Silvi Verina, Ibu Sumiati, Bapak Rituan Kurnia, Bapak Rambertus Aparatu, Ibu Atimina, untuk Ibu Tres, untuk Oma Silvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Cahya, Tuhan urapi dengan kekuatan kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Bagi mereka yang sedang pemulihan sakit, Tuhan tolong semua prosesnya, pengobatan, biaya-biayanya, dan keluarga yang mendampingi. Untuk Oma, Opa kami, Tuhan mengurapi dengan nikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang berulang tahun, untuk Saudara Irwan Budiman, Saudara Fandi Octavianus, untuk Saudara Nuwadi Yahya, untuk Saudari Desi Ina Andriani, untuk Saudara Lukas Soharji, untuk Saudara Carla, dan urapi dengan hikmah kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa dengan memohon dekapan kasih Tuhan, meragukan kasih Tuhan bagi warga Ibu Eni Setiawati. Tuhan urapi pemulihan, Tuhan urapi dengan penghiburan kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang menyertai ya Tuhan keluarga ini, dan khususnya Ibu Eni dalam hari-hari ini. Urapilah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang bersuka cita, dan biarlah kasih Tuhan boleh terus hidup dan menghidupi kehidupan. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk pemulihan kehidupan, baik setiap keluarga, secara ekonomi, pemulihan dalam berbagai masalah, termasuk juga dalam pinjaman-pinjaman, dan kredit Tuhan urapi dengan penyertaan kasih Tuhan, kekuatan tangan Tuhan, dan keberanian untuk memilih bahkan mengubah gaya hidup.
Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga berkati untuk anak-anak kami dalam perkuliahan, sekolah, dalam pergaulan mereka dengan penyertaan kasih Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang punya usaha, mereka yang sedang bekerja, kasih Tuhan boleh terus hadir menghinggapi mereka untuk terus Tuhan berikan semangat dan juga anugerah dengan kuasa Tuhan menjadi berkat-berkat yang hidup. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.